Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menampakkan dirinya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 36 dan 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang sedang bercakap-cakap? Mereka adalah kedua murid yang berjumpa dengan Yesus ketika sedang menuju Emmaus dan murid-murid lainnya. Pada saat itulah Yesus yang menampakkan diri kepada Kleopas dan seorang kawannya tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mengucapkan salam damai, tetapi mereka terkejut dan seolah-olah melihat hantu. Tuhan Yesus lalu bertanya, "Mengapa kamu takut dan terkejut? Bukankah hantu tidak mempunyai daging dan tulang?" Mungkin kata hantu dalam terjemahan LAI harus diganti dengan roh sebagai terjemahan bahasa Yunani pneuma, yang menunjukkan jiwa manusia yang tak berbadan setelah kematian. Untuk membuat mereka paham, maka Yesus menegaskan bahwa yang mereka lihat adalah Dia yang bangkit, tapi dengan tubuh yang baru. Mereka boleh merabanya, dan Ia meminta kepada mereka makanan untuk membuktikan Dia adalah Yesus yang nyata. Ia diberi ikan goreng dan ia memakannya. Saudara-saudari terkasih, perikop ini mau menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mereka tidak sedang melihat roh tanpa tubuh, melainkan Yesus yang bangkit dengan tubuhnya yang mulia. Tetapi inilah keadaannya. Mereka tidak begitu saja percaya akan apa yang mereka lihat. Mereka terkejut, takut, dan ragu-ragu, serta tidak percaya. Untuk itulah Tuhan Yesus harus meyakinkan mereka. Peristiwa yang diwartakan oleh penginjil Lukas ini mau menyatakan bahwa apa yang dialami para murid itu bukanlah suatu penglihatan atau halusinasi, melainkan suatu fakta atau kenyataan. Di sini Santo Lukas tidak sedang menjelaskan tentang kebadanan, jenis tubuh Tuhan, melainkan mau menegaskan tentang kesungguhan dari pengalaman itu, bahwa inilah bentuk kesaksian yang mau dikatakan oleh Lukas penginjil. Kami telah berjumpa dengan Dia yang wafat dan sudah bangkit dari mati. Inilah yang menjadi dasar dari pewartaan gereja berlandas dari pengalaman para rasul, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan sebuah khayalan atau halusinasi, melainkan hal
yang sungguh-sungguh nyata. Saudara-saudari terkasih, melalui pewartaannya hari ini, Gereja Kudus sedang menarik perhatian kita pada pokok iman gereja akan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada kita mau dikabarkan kebenaran iman yang diajarkan sebagai kebenaran yang mereka alami sendiri sebagai sebuah fakta dan kenyataan. Tujuannya agar saya dan Anda, juga semua orang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang dialami oleh para murid, baik yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus dan mereka semua yang berkumpul dan sedang memperbincangkan pertemuan mereka, adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Bahwa Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada mereka. Mereka boleh menyentuhnya sebab dia dapat diraba. Mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka bahwa dia makan seperti mereka. Inilah yang ingin dibuktikan oleh Thomas, bahwa dia tidak akan percaya kepada Yesus yang bangkit sebelum dia melihat dan mencucurkan tangannya ke bekas luka-luka penyalipannya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ia hanya dapat berkata penuh iman. Katanya, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Memang itulah situasi yang sedang kita alami saat ini. Seperti Thomas, kita tidak hadir pada penampakan itu. Tetapi Tuhan berkata untuk kita, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari terkasih, memang tidak mudah untuk mempercayai suatu fakta dan kebenaran yang masih perlu dibuktikan. Bahkan para murid yang melihat Yesus yang bangkit ada di tengah-tengah mereka, ternyata tidak mudah dibuat percaya. Yang ada adalah mereka terkejut, takut, ragu-ragu, dan enggan percaya. Bagaimana untuk bisa membuat mereka percaya? Ternyata Tuhan harus membuat mereka yakin. Tuhanlah yang membuat mereka bisa mengalami Dia yang bangkit secara pasti. Bahwa Dia bukan roh, tetapi pribadi dengan tubuh yang mulia. Dia sudah hidup dan Dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang memang hidup. Dia makan sepotong ikan goreng. Orang mati tidak bisa melakukannya. Wong mati ora oboh yang obah madeni bocah. Artinya orang yang sudah mati tidak akan bergerak-gerak. Kalau sampai bergerak-gerak akan membuat takut anak-anak. Yesus bukan wong mati. Dia sudah bangkit dan hidup dari mati. Dia bisa disentuh dan diraba. Dia berkenan makan ikan goreng. Apa yang diwartakan oleh penginjil Lukas ini ingin menumbuhkan dan meneguhkan iman para pendengarnya, yaitu kita. Bahwa Yesus sungguh bangkit. Tidak benar berita hoaks bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya ketika penjaga kubur sedang tidur. Marilah kita berbahagia dan percaya kepada Yesus yang bangkit sekalipun kita tidak melihatnya. Apakah aku semakin percaya
bahwa Tuhan Yesus bangkit berkat pewartaan hari ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, untuk menghapus keraguan para murid dan jemaat perdana, Tuhan Yesus sendiri datang dan membuktikannya. Tambahkanlah iman kami pada kesaksian Gereja Kudus bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Segala puji syukur, sembah dan hormat bagi Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.